Assalamualaikum sahabat Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah pesawat Indonesia yang ditelan awan Azazil. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Setelah menempuh beberapa kilometer di udara, Kapten Fauzan yang memimpin Indonesia Flight 717 mulai menyadari perubahan cuaca yang semula hanya terlihat mendung tipis, tiba-tiba berubah menjadi gulita hingga membuat suasana di dalam kabin kian mencekam, sementara para penumpang tampak resah memandangi jendela pesawat yang bergetar perlahan. "Tolong tetap tenang," ujar pramugari bernama Sinta dengan suara menenangkan, meski dalam hatinya ia sendiri dilanda kecemasan karena radar di kokpit tidak mampu mendeteksi fenomena awan pekat yang kian mendekat. Suatu kejadian langka yang tak pernah ia saksikan sebelumnya. Pilot mencoba meyakinkan seluruh awak kabin untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, sembari memeriksa ulang peta cuaca yang entah mengapa tidak menampilkan data presipitasi ataupun turbulensi, menyebabkan Kapten Fauzan bertukar pandang khawatir dengan kopilotnya, Irfan. Di bagian kursi penumpang, seorang ulama bernama Ustaz Hamdan merasakan firasat berat yang datang tiba-tiba, lalu ia menundukkan kepala sambil melafalkan doa perlindungan, berharap penerbangan ini mendapat rahmat dan dijauhkan dari segala mara bahaya yang mengintai. Seorang penumpang muda bernama Arif, yang duduk di dekat jendela, menunjukkan ekspresi takut saat melihat kilat yang muncul berulang kali di balik awan kelabu. Kemudian ia pun bertanya pada temannya, apakah ini pertanda buruk, atau hanya cuaca biasa yang sedikit ekstrim. Suasana kabin mulai terasa sesak ketika Kapten Fauzan berbicara melalui pengeras suara bahwa mereka akan menghadapi area turbulensi yang tidak terdeteksi sebelumnya, membuat beberapa orang meneguk ludah dan memegang erat sabuk pengaman di pangkuan mereka. "Tenang saja, kita akan melewati ini dengan selamat," ujar kopilot Irfan sambil menekan beberapa tombol autopilot. Namun instrumen di layar tampak berangsur redup dan memunculkan sinyal peringatan yang belum pernah ia lihat sebelumnya, menambah ketidakpastian di kokpit. Di antara kerumunan penumpang, seorang ibu menggendong bayinya yang masih kecil, berusaha membuat anaknya tertidur. Meskipun getaran pesawat dan suasana cemas di sekelilingnya terus-menerus mengguncang hati sang ibu, yang hanya bisa berdoa agar penerbangan ini segera stabil. Angin kencang tampak menyeret pesawat beberapa derajat dari jalur penerbangan semula, sementara awak kabin saling bertukar pandang cemas, menyadari bahwa mereka kini memasuki area berawan gelap di mana jarak pandang amat terbatas, seperti masuk ke dalam perut malam yang menelan segala cahaya. "Bismillahirrohmanirrohim, semoga kita dilindungi Allah," gumam Ustaz Hamdan pelan namun terdengar oleh penumpang di sekitarnya, yang secara spontan mulai bergabung dalam doa, menumbuhkan secercah harapan bahwa apapun yang akan mereka hadapi, mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Cuaca kian memburuk di ketinggian ketika radar pesawat sama sekali tidak menampilkan data akurat. Lalu dari kaca kokpit Kapten Fauzan melihat gumpalan awan berbentuk menyerupai tengkorak raksasa, lengkap dengan mata yang seakan berkilat memancarkan petir biru, membuat nyali siapapun merinding. "Ya Allah, ini macam apa pula?" seru Kapten Fauzan hampir tak percaya, sedangkan kopilot Irfan menekan tombol darurat untuk memeriksa ulang instrumen, yang sayangnya malah padam total, memaksa mereka mengandalkan keterampilan manual dan kemampuan navigasi terbatas. Beberapa penumpang menatap keluar jendela dengan wajah pucat, menyaksikan kilatan biru menyambar-nyambar di sekeliling awan tengkorak, sementara getaran hebat mulai mengguncang kabin seperti hendak merontokkan seluruh rangka pesawat dalam sekali guncangan. Pramugari Sinta, yang diinstruksikan untuk tetap tenang, melangkah ke baris-baris penumpang sambil terus mengatakan, "Mohon tetap duduk dan kenakan sabuk pengaman." Padahal dalam hati ia merasakan ketakutan yang nyaris tak terkendali, terutama ketika terdengar suara gemuruh aneh dari sayap pesawat. Dalam kepanikan yang semakin memuncak, ulama Ustaz Hamdan berdiri dan mengingatkan, "Tetap berdoa, saudara-saudara, jangan putus asa dari rahmat Allah." Namun seruan tersebut nyaris tenggelam di antara jerit ketakutan dan tangisan sebagian penumpang. Kapten Fauzan berusaha menstabilkan ketinggian pesawat, tetapi instrumen altimeter dan kompas digital tidak memberikan bacaan yang jelas, membuat mereka benar-benar seperti terombang-ambing di lautan udara gelap, di mana satu-satunya cahaya hanya kilatan petir biru yang menakutkan. "Kita harus mencoba menembus awan ini," kata kopilot Irfan dengan suara gemetar. Lalu ia menambah daya mesin meski melihat bahwa indikator bahan bakar dan daya dorong tampak berkelip-kelip tak stabil, seolah tersedot energi misterius dari luar. Seorang penumpang bernama Dina menjerit ketika pesawat tiba-tiba kehilangan ketinggian, menukik tajam beberapa meter sebelum Kapten Fauzan berhasil menaikkannya kembali, sementara bagasi kabin di atas mulai berguncang hebat, menimbulkan suara berdebam yang kian menambah teror.
Dalam kekalutan tersebut, pramugara Firman mencoba menenangkan sepasang suami istri yang menuntut penjelasan. Tapi ia hanya dapat mengatakan bahwa semua sistem tampaknya tidak berfungsi dan mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi situasi, memohon agar keduanya tetap tenang dan berdoa. Puncak kekacauan terjadi ketika sebuah petir biru menyambar badan pesawat, mengakibatkan matinya sebagian besar instrumen navigasi hingga lampu kabin meredup, membuat penumpang berteriak histeris karena seakan-akan sedang berada di ambang kehancuran, di mana hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan. Saat keadaan semakin tak menentu, di dalam kokpit terdengar suara gaib yang menggema melalui radio pesawat, memanggil nama Kapten Fauzan dan kopilot Irfan dengan nada dingin dan berat, hingga keduanya saling berpandangan ngeri dan bertanya-tanya dari mana datangnya suara itu. "Fauzan, Irfan," gumam suara gaib tersebut, "kalian telah dipilih untuk menyaksikan awal dari azab yang akan datang," membuat Kapten Fauzan bergidik, sementara Irfan beristighfar, menyadari bahwa mereka bukan hanya menghadapi kejadian alam biasa, melainkan sesuatu yang melampaui logika manusia. Mesin pesawat tiba-tiba mengeluarkan suara berderit keras, sebelum berhenti secara bersamaan, meninggalkan pesawat dalam keadaan melayang tak berdaya, dan mengakibatkan penumpang menjerit ketakutan karena menyadari bahwa mereka kini benar-benar terjun bebas menuju awan gelap. Dalam suasana mencekam itu, Ustaz Hamdan berdiri di lorong kabin, memegang erat sandaran kursi, lalu menyeru dengan lantang, "Berserah dirilah kepada Allah, jangan biarkan keputusasaan menguasai hati kita." Sementara sebagian penumpang langsung menunduk dan menangis dalam doa. "Aku tak bisa menjelaskan ini," ucap kopilot Irfan dengan suara gemetar kepada Kapten Fauzan. "Instrumen mati, mesin mati, namun kita masih berada di udara, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan pesawat ini." Dan perkataannya menambah rasa ngeri akan keajaiban misterius yang sedang mereka alami. Pramugari Sinta, yang mencoba menenangkan seorang nenek tua di bangku 23C, mendengar jelas suara gaib itu kembali terdengar melalui speaker kabin, menyerukan peringatan bahwa siapapun yang tidak berserah pada Yang Maha Kuasa akan merasakan penderitaan yang tak terbayangkan. Di baris belakang, seorang lelaki parubaya yang tanpa angkuh justru berteriak menantang, "Omong kosong apa ini, jangan bodohi kami." Namun seketika sebuah getaran dahsyat mengguncang bangku tempat ia duduk, seakan membuktikan bahwa ucapan sang suara gaib bukanlah isapan jempol belaka. Keheningan mencekam tiba-tiba meliputi kabin setelah getaran itu berhenti, seakan mengingatkan semua orang bahwa keadaan kini berada di luar kendali manusia, hingga tak ada suara apapun selain isak tangis pelan dan lantunan doa Ustaz Hamdan yang terus menggema di antara bangku penumpang. "Ya Allah, kami mohon lindungilah kami," bisik seorang ibu muda yang memeluk bayinya, sambil memejamkan mata dan mengabaikan teriakan ketakutan di sekitarnya, berusaha menemukan kedamaian di tengah kekacauan yang tak terjelaskan ini. Di kokpit, Kapten Fauzan mencoba memutar knop radio untuk meminta bantuan menara kontrol, namun yang terdengar hanya hembusan angin disertai bisikan gaib, menandakan bahwa mereka telah terisolasi dari dunia luar, terjebak dalam skenario yang hanya kekuatan ilahi yang dapat menghentikannya. Pesawat tiba-tiba terasa ringan, seolah terangkat oleh angin lembut. Namun ketika para penumpang melihat keluar jendela, mereka tak lagi melihat hamparan awan biasa, melainkan ruang gelap dengan kabut hitam pekat yang berputar mengelilingi pesawat, dihiasi simbol-simbol bercahaya bagai tulisan kuno. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Dina sambil memandangi Arif dengan wajah linglung, sementara Arif hanya menggelengkan kepala, sama sekali tak punya jawaban, seakan mereka telah berpindah ke dimensi asing yang mengangkangi realitas kehidupan manusia. Di kokpit, Kapten Fauzan mengusap keringat di dahinya, mencoba memeriksa kembali kompas dan altimeter yang kini menampilkan angka-angka aneh mirip huruf Arab kuno, seperti menandakan bahwa mereka tengah berada di tempat yang sama sekali bukan ruang udara normal. Kopilot Irfan menatap jendela kokpit dan menyadari bahwa waktu seolah terhenti, sebab gerak jarum jam di tangannya pun tak lagi berdetak. Lalu ia berujar pada Kapten Fauzan dengan nada ngeri, "Sepertinya kita berada di alam perbatasan, Kapten, entah apa maksudnya." Ustaz Hamdan pun merasakan hawa menyeramkan yang menekan, namun ia tetap menenangkan para penumpang di barisan tengah, seraya berkata, "Jangan biarkan rasa takut menguasai hati, karena dimanapun kita berada, Allah tetap berkuasa dan maha mendengar doa hambanya." Pramugara Firman melaporkan bahwa ada beberapa penumpang yang mengaku mendengar bisikan asing, seolah ada suara halus yang memanggil nama mereka, memerintahkan mereka untuk pasrah dan mengakui dosa-dosa terdahulu agar bisa keluar dari dimensi ini. Di bagian ekonomi, seorang pria gemetar sambil menutup wajahnya, karena ia melihat kilasan bayangan menyerupai dirinya sendiri tetapi tampak lebih tua, menatap dengan tatapan penuh penyesalan, seakan simbol penampakan masa depannya bila ia tak segera bertaubat. Pramugari Sinta berusaha menenangkan penumpang yang panik di bangku 35A, yang berteriak bahwa ia melihat sosok makhluk berjubah gelap melayang di luar jendela,
menatapnya dengan sorot mata kosong, menimbulkan rasa ngeri seolah kematian tengah menunggu mereka. Kapten Fauzan mengumumkan melalui pengeras suara bahwa mereka akan mencoba mencari jalan keluar dengan menerbangkan pesawat ke arah manapun yang tampak lebih terang, meski seluruh panel navigasi kini hanya menampilkan simbol misterius yang tak dapat dibaca. Semuanya mulai menyadari bahwa situasi ini bukan semata fenomena alam, melainkan serangkaian ujian spiritual yang menguji kekuatan iman, menyeret mereka ke dimensi gelap di mana segala keyakinan dan dosa manusia ditelanjangi tanpa ampun. Dalam keheningan yang mencekam, seorang ulama yang duduk di barisan ekonomi mendadak berdiri dan memperkenalkan dirinya sebagai Ustaz Rahman. Lalu ia berkata lantang, "Saudara-saudara, ingatlah bahwa ini adalah ujian atas dosa-dosa kita bersama, karena kita sering lalai dan tenggelam dalam kesenangan dunia." Beberapa penumpang menatap Ustaz Rahman dengan mata berkaca-kaca, merasa tersentuh oleh keberaniannya mengungkapkan kebenaran, meski suasana kian menekan karena bisikan halus yang menakutkan terus menyusup ke telinga mereka seolah mendesak mereka agar segera mengakui segala kesalahan. "Dunia bukanlah tujuan akhir," lanjut Ustaz Rahman, "tetapi hanyalah perjalanan singkat untuk menguji keimanan, dan barangkali kita semua telah melupakan janji kita kepada Allah untuk menjaga ketakwaan." Kata-katanya bergema di kabin, menembus dinding ketakutan yang selama ini mengunci hati para penumpang. Seorang pria muda bangkit dari tempat duduk dan berlutut di lorong pesawat, menangis sembari mengatakan bahwa ia telah banyak berbuat dosa, mengabaikan orang tuanya, dan menghalalkan segala cara dalam bisnisnya. Ia memohon ampun di hadapan Allah karena merasa ajal semakin dekat. Di sisi lain, seorang wanita parubaya mengenang perbuatan buruknya terhadap tetangga yang pernah ia fitnah. Lalu dengan isakan pilu, ia menyesali perbuatannya dan berjanji bila selamat, ia akan meminta maaf secara langsung dan memperbaiki hubungan yang telah ia rusak. Bisikan gaib kemudian terdengar, "Niatan suci akan diuji, wahai manusia yang berdosa," seakan menantang keikhlasan setiap orang di dalam pesawat, termasuk Ustaz Rahman, yang meski teguh imannya, tetap merasa gentar menghadapi ujian sedahsyat ini. "Ustaz," panggil seorang pramugari dengan suara tercekat, "bagaimana caranya agar kita terhindar dari hukuman ini?" Dan Ustaz Rahman menatapnya lembut sambil berkata, "Mulailah dengan ketulusan, lepaskan segala kesombongan, dan kembalilah pada Allah dengan segenap hati." Dalam hati setiap penumpang, perasaan bersalah mulai menyeruak, dan beberapa dari mereka tanpa gemetar tak kuasa membendung penyesalan. Sementara pramugara Firman mengingatkan agar semuanya tetap duduk karena guncangan kabin kian tak menentu, menambah rasa cemas. Di tengah kegelisahan itu, Ustaz Hamdan dan Ustaz Rahman bersepakat untuk memulai doa bersama, memohon ampunan dan pertolongan, sembari mengajak seluruh penumpang merendahkan hati di hadapan Sang Pencipta, berharap keajaiban akan diberikan sebelum semua terlambat. Bisikan gaib itu kembali terdengar, menantang mereka untuk membuktikan bahwa penyesalan mereka bukan sekadar di bibir. Tunjukkan niat suci di hadapan penguasa alam ini, dan seluruh penumpang mulai serempak melafalkan istighfar, menandakan kebulatan tekad untuk kembali pada jalan kebenaran. Dari kegelapan kabut, muncul sesosok raksasa menyeramkan dengan mata biru menyala, gigi tajam berkilau, dan kulit seperti dilumuri asap pekat, yang dengan suara menggelegar memperkenalkan dirinya sebagai Azazil, sang utusan yang dikirim untuk membawa azab kepada umat manusia. Penampakan tersebut dapat disaksikan jelas melalui jendela kanan pesawat, membuat seluruh penumpang tercekat ketakutan, sementara Kapten Fauzan yang melihatnya dari kokpit sampai hampir kehilangan kendali karena kejutan luar biasa menyadari bahwa mereka menghadapi makhluk supranatural yang sangat berbahaya. "Kalian semua telah mengkhianati janji kalian terhadap Sang Pencipta," raung Azazil dengan nada penuh amarah. "Kalian meninggalkan ketaatan dan memilih jalan keserakahan, mengira dunia hanyalah permainan yang bisa kalian kendalikan sesuka hati, memperkuat keyakinan para penumpang bahwa mereka sedang diazab." Ustaz Rahman serta Ustaz Hamdan memandang sosok itu dengan dada berdegup, namun berusaha tetap tabah. Lalu Ustaz Hamdan berucap, "Jangan terpedaya oleh rupa menakutkan maupun janji manis iblis, karena Azazil adalah cikal bakal kesesatan, yang selalu menyesatkan manusia dari jalan kebenaran." Sementara itu, beberapa penumpang segera menutup mata dan memeluk Al-Quran kecil yang mereka bawa, memohon perlindungan kepada Allah dari tipu daya setan, sedangkan sebagian lain masih dilanda rasa gentar teramat dalam, sehingga tangan mereka bergetar tanpa henti. Azazil menatap setiap orang di dalam kabin dengan tatapan memancarkan kebencian, seakan membaca dosa-dosa mereka dan menertawakannya. Lalu ia menyalak, "Kalian meminta ampun sekarang, tapi di mana kalian sebelumnya, ketika kelalaian dan maksiat menjadi kebiasaan sehari-hari?" Perkataan tajam Azazil menggugah kesadaran penumpang tentang kesalahan mereka, dan banyak yang mulai menangis dalam diam, menyesali diri karena hidup terlalu lama dalam kelalaian dan hawa nafsu, hingga baru tersadar saat kematian sudah mengepakkan sayapnya di hadapan mereka.
Jangan dengarkan caciannya, kata kopilot Irfan kepada pramugari Sinta yang tampak ketakutan. Dia memang ingin memadamkan semangat kita dan membuat kita berputus asa. Padahal pengampunan Allah itu amat luas, selama kita benar-benar bertaubat. Ustaz Hamdan mengingatkan seluruh penumpang untuk mengucapkan kalimat tauhid dan menguatkan hati, sementara Azazil menggelegar semakin keras, seolah menantang kesungguhan mereka, memamerkan kilatan mata biru yang seakan dapat menembus jiwa setiap orang. Dengan ancaman yang nyata di depan mata, semua penumpang menjadi lebih khusyuk dalam doa, menyadari bahwa mereka tak punya pilihan lain selain memohon belas kasihan Allah, karena kekuatan duniawi apapun tidak akan mampu menandingi kuasa Azazil. Azazil mengulurkan tangannya yang menghitam seolah terbuat dari asap, kemudian berseru dengan suara parau, "Inilah saatnya kalian membuktikan keimanan, atau kalian akan lenyap bersama pesawat ini," membuat seluruh penumpang tergugu karena ancaman itu terdengar sangat nyata. Sebagai bukti kekuasaannya, langit di sekitar pesawat menampilkan proyeksi dosa-dosa setiap penumpang, seakan diputar kembali dalam layar raksasa yang tergantung di angkasa, membongkar aib dan kesalahan mereka satu persatu, menimbulkan jerit tangis yang menggema di kabin. "Ya Allah, ampunilah aku," seru seorang ayah yang melihat adegan di mana ia pernah menganiaya anaknya secara verbal. Sementara di sisi lain, seorang wanita muda meraung ketika disuguhkan adegan perselingkuhan yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Seluruh penumpang tampak tak berdaya menyaksikan tontonan dosa mereka, merasakan penyesalan yang mendalam karena kesalahan yang pernah mereka anggap sepele, kini ditelanjangi di depan mata banyak orang, seakan tidak ada lagi tabir penutup. Azazil tertawa getir dan menantang mereka untuk mengakui semua dosa-dosa itu, mengancam bahwa penolakan atau pembelaan diri hanya akan mempercepat kehancuran mereka di dalam lorong kegelapan yang ia kuasai, sementara cakar asapnya kian merangsek mendekati jendela pesawat. Ustaz Rahman dan Ustaz Hamdan memimpin doa bersama, meminta Allah agar membantu mereka mengatasi rasa malu dan takut, agar hati mereka dikuatkan untuk jujur mengakui segala kesalahan, lalu memohon ampunan dan ridhonya. Beberapa penumpang yang semula enggan terlibat dalam ritual keagamaan, kini tanpa ragu bergabung dalam istighfar kolektif, menyadari bahwa satu-satunya jalan keluar dari teror ini ialah bertaubat, karena tak ada lagi alasan untuk menutup diri dari kebenaran. Dialog singkat terjadi antara pilot dan Azazil melalui pikiran, di mana Azazil menekankan bahwa waktu mereka tinggal sedikit, sementara Kapten Fauzan menegaskan, "Selama kami masih hidup, kami akan bertobat dan berpegang teguh pada Tuhan, apapun yang terjadi." Proyeksi di langit berganti-ganti memperlihatkan berbagai dosa umat manusia secara global, perang, penindasan, korupsi, dan segala bentuk kezoliman, seakan mengingatkan mereka bahwa azab ini bukan hanya milik individu, melainkan juga konsekuensi atas kesalahan kolektif umat manusia. Dalam keputusasaan yang memuncak, tangisan penyesalan massal memenuhi pesawat, seakan membersihkan kekotoran hati mereka, menghadirkan secercah cahaya keimanan yang mulai bersinar di balik kabut ketakutan, membuat Azazil tampak semakin murka. Ustaz Rahman mengajak seluruh penumpang untuk berdiri, menengadahkan tangan, dan bersama-sama melantungkan doa, "Ya Allah, ampuni segala dosa kami, terimalah taubat kami, selamatkanlah kami dari kehancuran yang Engkau datangkan sebagai peringatan," disertai tetesan air mata yang jatuh membasahi lantai kabin. Azazil mengaung dengan nada mengejek, "Doa kalian sudah terlambat, wahai manusia tak tahu diri, waktu untuk menebus kesalahan telah habis, dan kalian akan menyaksikan akhir yang menyakitkan." Suaranya bergaung di sekeliling pesawat, menebar teror yang mencekam. Beberapa penumpang yang awalnya skeptis kini benar-benar menyesali sikap mereka, dan dengan tulus menyatukan suara dalam doa bersama, menyadari bahwa hanya keajaiban ilahi yang dapat menolong mereka keluar dari kekuasaan Azazil yang menekan. Sementara itu, Ustaz Hamdan memejamkan mata dan berkata lirih, "Ya Allah, kami hanya makhluk lemah, janganlah Engkau palingkan wajahmu dari kami yang menyesali dosa, meskipun kami sudah terjerat jauh dalam maksiat dan kelalaian." Di sebelahnya, pramugari Sinta menitikkan air mata penuh harapan, memegang tangan pramugara Firman yang juga sedang khusyuk berdoa. Keduanya saling berbisik bahwa mereka akan berubah menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab andai diberi kesempatan hidup. Azazil mengerang kesal, karena melihat cahaya keimanan mulai tumbuh di hati penumpang, yang semakin meyakini bahwa rahmat Allah amat luas dan bisa turun kapan saja jika hambanya sungguh-sungguh memohon, meski kesalahan mereka bertumpuk setinggi gunung. Seorang ibu menatap bayinya yang tertidur, meneteskan air mata dan berjanji di dalam hati bahwa ia akan membesarkan anaknya dalam iman dan ketakwaan, tidak akan pernah meninggalkan ajaran agama, serta akan menjadi teladan bagi orang lain kelak. Di barisan belakang, ada seorang pria tua yang merelakan cincin emas warisan keluarganya untuk disumbangkan apabila ia selamat,
menandakan pengorbanan harta duniawi demi meraih ampunan, karena ia sadar betul betapa harta telah membuatnya lalai mengingat Allah. Ustaz Rahman kembali mengingatkan bahwa segala ketulusan mereka sedang diuji, sebab doa dan pengorbanan hanya bermakna jika benar-benar lahir dari hati yang ikhlas, sementara Azazil terus menebar kebencian dan keputusasaan untuk menggoyahkan keyakinan. Puncaknya, Kapten Fauzan memegang mikrofon kabin dan berkata, "Jika ini saat terakhir kita, mari kita habiskan dengan berserah diri pada Allah dan saling memaafkan." Diiringi isak tangis seluruh penumpang yang mulai menyadari bahwa kemenangan sejati hanyalah milik orang yang bertaubat. Dalam kabin yang dipenuhi suasana khusyuk, seorang pramugari bernama Rina tiba-tiba berdiri dengan wajah pucat, mengaku melihat bayangan mendiang ayahnya yang pernah meninggal beberapa tahun silam, dan bayangan itu memanggilnya lembut seraya berkata, "Bimbinglah mereka keluar dari sini." Dengan suara terbata-bata, Rina menceritakan kepada Ustaz Rahman bahwa bayangan tersebut mewakili keluarganya di alam barzakh, memintanya untuk menuntun pesawat menuju cahaya yang akan membuka jalan keluar, meski ia tak tahu pasti bagaimana caranya. Ustaz Rahman menenangkan Rina dengan mengatakan bahwa terkadang Allah mengirim pertolongan melalui cara yang tak terduga, dan jika pesan itu benar, maka mereka harus mencari pintu cahaya yang mungkin tersamar di antara kegelapan kabut yang melingkupi pesawat. Bayangan yang dilihat Rina itu lalu menampakkan diri di luar jendela, menunjukkan arah ke sudut langit yang sedikit menampakkan kilau redup, membuat sebagian penumpang yang melihatnya berucap takbir, karena yakin itu adalah tanda pertolongan dari alam gaib. "Mungkin kita harus menuju cahaya itu," kata Kapten Fauzan pelan. Sementara kopilot Irfan mengangguk setuju meski instrumen masih mati, karena mereka kini hanya bisa mengikuti intuisi dan petunjuk yang datang melalui pesan-pesan supranatural. "Bismillah, mari kita coba," lanjut Kapten Fauzan, menyalakan tuas kendali manual untuk mengarahkan pesawat ke titik cahaya di kejauhan, meski setiap gerakan terasa berat dan seperti ada daya tarik yang menahan pesawat agar tetap terperangkap di tengah kegelapan. Azazil tampak menatap gerakan pesawat itu dengan tatapan murka, karena ia menyadari bahwa penumpang sedang berusaha keluar dari jebakannya. Lalu makhluk raksasa itu mengulurkan cakar asapnya, mencoba menggenggam sayap pesawat agar tak dapat bergerak bebas. Teriakan panik kembali terdengar ketika pesawat terguncang keras. Namun Ustaz Hamdan dengan lantang menenangkan, "Tetaplah berdoa, jangan biarkan ketakutan menaklukkan kalian. Allah Maha memiliki seluruh alam, bahkan yang gaib sekalipun." Bayangan keluarga Rina kembali muncul, menuntunnya untuk menginstruksikan kopilot Irfan agar sedikit menurunkan ketinggian, sementara sorot cahaya di kejauhan kian terang, mengindikasikan bahwa itulah pintu cahaya yang disebut-sebut sebagai jalur selamat. "Percayalah pada petunjuk ini, meski sukar dijelaskan secara ilmiah," kata Ustaz Rahman sambil menenangkan Rina, dan seiring dengan langkah mereka menuju cahaya, para penumpang yang tadinya diselimuti ketakutan mulai merasakan secercah harapan muncul di ufuk kegelapan. Pilot Fauzan mencoba sekuat tenaga mengendalikan kemudi manual, merasakan tarikan gravitasi yang aneh seolah hendak menggiring pesawat semakin dalam ke awan tengkorak, sementara di kejauhan cahaya lembut nampak bagaikan lentera di tengah gulita. Kopilot Irfan menekan tombol mesin berulang kali, berharap mukjizat terjadi, namun mesin tetap mati, hingga mereka sepenuhnya bergantung pada angin dan momentum sisa yang mendorong pesawat perlahan mendekati titik terang itu. Di kabin, Ustaz Hamdan mengajak penumpang untuk memusatkan pandangan batin pada cahaya, berdoa agar Allah membuka pintu keselamatan, karena mereka yakin hanya dengan pertolongannya mereka akan selamat dari kegelapan yang menelan segala harapan. Seorang penumpang yang tadinya skeptis, bernama Martin, akhirnya bergabung dalam lantunan doa, meminta ampun atas segala ketidakpercayaan yang selama ini ia pertahankan, karena kini ia menyadari bahwa realitas gaib sungguh tidak dapat diabaikan. Azazil memunculkan wajah menyeramkannya tepat di depan kaca kokpit, memperlihatkan taringnya yang meneteskan lendir hitam, berbisik bahwa cahaya itu hanyalah tipuan, berusaha menghasut mereka agar berbalik dan menyerah pada kegelapan. Kapten Fauzan dengan tegas berkata, "Aku tidak akan mempercayaimu, karena niatmu dari awal hanya menyesatkan kami," sambil terus menarik kemudi ke arah sumber cahaya, walau pesawat bergetar hebat seolah akan hancur. Ustaz Rahman menambahkan, "Jangan dengarkan iblis. Allah tidak akan menyesatkan hambanya yang memohon petunjuk, yakinlah pada cintanya." Membuat penumpang kembali bersatu dalam zikir, menambah kekuatan rohani untuk melawan bisikan jahat. Kilatan petir biru mendadak muncul di sekitar ujung sayap, membentuk lingkaran listrik yang menakutkan, namun mereka tetap maju perlahan, menggantungkan segalanya pada rahmat ilahi, sementara Azazil menderu beringas. Di saat kritis, cahaya kecil di depan kian membesar, menciptakan semacam koridor putih yang memanggil pesawat untuk memasuki terowongan selamat, membuat beberapa penumpang menitikan air mata bahagia bercampur haru. Dengan satu tarikan kemudi terakhir,
Kapten Fauzan membawa Flight 717 melesat ke dalam pijar putih yang menyilaukan, meninggalkan awan tengkorak dan bayang-bayang Azazil di belakang, seolah menembus dimensi baru yang tidak dapat dijamah makhluk kegelapan. Namun, di tengah kebersamaan itu, seorang penumpang bernama Tony, yang masih skeptis, berdiri dan berteriak, "Ini semua hayalan massal, kita semua sudah kehilangan akal sehat," memicu perdebatan sengit di antara penumpang yang lain. Tony menuduh Ustaz Rahman dan Ustaz Hamdan memanipulasi suasana agar penumpang menjadi fanatik dan pasrah pada hal-hal gaib, sementara beberapa penumpang lain menegurnya, meminta dia untuk menghentikan tuduhan tak berdasar. Dalam kekacauan itu, Azazil tiba-tiba menampakkan diri di dekat Tony, memperlihatkan taringnya sambil menatap penuh kebencian, seakan memberikan dukungan pada sikap skeptis Tony yang menolak kebenaran spiritual. "Engkaulah manusia yang paling keras kepala," raung Azazil. "Engkau menyangka ini hanyalah hayalan, padahal kematian sudah menantimu dengan segala kengerian." Lalu ia menudingkan cakar asapnya ke arah Tony, memunculkan bayangan dosa paling tersembunyi miliknya. Tony menjerit keras ketika layar dosa di langit menunjukkan bahwa ia telah berkhianat pada sahabat dekatnya, mencuri uang perusahaan, dan merugikan banyak orang tanpa rasa penyesalan, membuat penumpang lain bergidik menyaksikan kenyataan itu. Seketika Tony lemas, suaranya terputus oleh isak tangis yang tertahan, menandakan bahwa hatinya diguncang oleh rasa bersalah mendalam, sekaligus rasa takut yang luar biasa terhadap konsekuensi perbuatannya. "Beristighfarlah, wahai saudaraku," seru Ustaz Hamdan, mendekati Tony yang jatuh terduduk di lorong pesawat, menaruh tangan di pundaknya. "Allah Maha Pengampun, tetapi engkau harus berhenti menolak kenyataan dan menyadari kesalahanmu." Penumpang lain terdiam, menyadari bahwa bahkan di tengah situasi genting ini masih ada benih kesombongan dan penyangkalan dalam hati sebagian orang, yang mudah dijadikan celah oleh Azazil untuk menebarkan godaan dan kehancuran. "Tolong maafkan aku," teriak Tony kepada seluruh penumpang, dan ia pun meratap menyesal, mengakui bahwa egonya selama ini membuatnya buta akan kebenaran, menutup pintu hatinya terhadap iman dan arahan kebaikan. Azazil menghilang perlahan dengan tawa sinis, seolah puas telah memporak-porandakan ketenangan di dalam pesawat, namun berbalik kecewa karena melihat Tony mulai menyesali dosa-dosanya, sekali lagi membuktikan bahwa di balik kekuasaan kegelapan, masih ada rahmat Allah yang lebih besar. Setelah memasuki koridor cahaya, mesin pesawat secara ajaib memunculkan tanda-tanda kehidupan, meski suara mesinnya terdengar sumbang, sehingga Kapten Fauzan dan kopilot Irfan bergegas mencoba menyalakannya kembali dengan hati was-was. "Alhamdulillah, kita punya peluang," seru Kapten Fauzan ketika salah satu mesin akhirnya berhasil berfungsi. Namun waktu mereka sangat terbatas karena turbulensi di dalam koridor cahaya ini kian menguat dan pesawat terasa berputar nyaris di luar kendali. Azazil, yang tak rela kehilangan mangsanya, memanggil badai raksasa di sekeliling koridor cahaya, menciptakan pusaran angin yang mendekap pesawat bagaikan hendak merobeknya menjadi dua bagian, membuat para penumpang menjerit dalam kecemasan. Ustaz Rahman menginstruksikan penumpang untuk melanjutkan doa bersama, menengadahkan tangan ke langit dengan harapan bahwa kekuatan doa kolektif mereka dapat meredakan amukan badai atau setidaknya memberi mereka waktu untuk menyelamatkan diri. Kopilot Irfan berkeringat deras sambil tetap memegang kemudi cadangan, menyeimbangkan pesawat yang bergoyang hebat, sementara Kapten Fauzan berusaha mengatur kecepatan agar pesawat tidak pecah diterpa tarikan angin yang ganas. "Teruskan berzikir, jangan berhenti," kata Ustaz Hamdan, berjalan di antara kursi penumpang yang menunduk. "Jadikan kalimat La ilaha illallah sebagai tameng dari rasa takut, karena inilah kalimat paling agung yang menembus setiap dimensi." Badai semakin menggila, kilatan petir biru mencuat di kiri kanan pesawat, seolah Azazil sedang memukul mundur mereka yang berusaha kabur dari jebakan kegelapan, namun cahaya di depan masih tampak, menandakan belum tertutup sepenuhnya. Beberapa bagasi kabin terlepas dan melayang di lorong, tetapi pramugari Sinta dan Firman tetap berusaha melindungi penumpang agar tidak terkena hantaman barang-barang, sambil terus berdoa memohon keselamatan. "Tahan kendali, Irfan," perintah Kapten Fauzan yang berusaha tetap tenang, walaupun pesawat berputar dan altimeter menari liar, sementara panel navigasi yang baru saja menyala kembali mulai berkedip, menunjukkan bahaya ancaman struktur pesawat yang hampir melampaui batas. Dalam sapuan badai yang menakutkan, waktu terasa berjalan lambat, seakan setiap detik menentukan hidup dan mati, memaksa semua orang menumpukan harapan pada kekuatan doa dan keajaiban, di saat mereka berada di ambang kehancuran fisik sekaligus ujian spiritual terberat. Di tengah kegentingan dan badai yang menggila, Azazil mendadak menampakkan diri di langit depan pesawat, berseru dengan nada menggelegar bahwa ada satu ujian terakhir yang harus dilalui. Seseorang di antara mereka harus berkorban sebagai jaminan keselamatan penumpang lainnya.
Serentak, penumpang terdiam ngeri mendengar syarat yang ditawarkan Azazil, sebab ini berarti ada satu nyawa yang harus diserahkan secara sukarela untuk menahan amukan kekuatan gaib yang mengurung mereka, menimbulkan kecemasan dan konflik batin. Ustaz Rahman dan Ustaz Hamdan saling bertukar pandang, menyadari bahwa pengorbanan diri bukanlah hal sepele, namun demi menyelamatkan ratusan nyawa, mungkin inilah ujian keikhlasan terbesar yang harus dijawab dengan keberanian. Jika dengan mengorbankan diriku semua orang selamat, aku rela, ujar Ustaz Hamdan sambil menundukkan kepala, menahan getaran di hatinya, karena ia yakin Allah lebih mengetahui niat dan keikhlasan hambanya. Kapten Fauzan berusaha mencegah, berkata, "Tidak, Ustaz, biar aku saja." Namun Ustaz Hamdan menolak, "Tugas kapten adalah menerbangkan pesawat ini sampai selamat, sedang tugasku adalah memimpin doa dan menanggung tanggung jawab spiritual ini." Penumpang lain berlinang air mata, menyadari bahwa Ustaz Hamdan bersedia menempatkan nyawanya di garis depan, meskipun mereka merasa tidak rela melihat sosok ulama yang rendah hati itu menjadi tumbal bagi kehendak Azazil. Azazil tertawa parau, melihat ketegaran Ustaz Hamdan, lalu ia berseru, "Kau memang berani, manusia, tapi ingatlah bahwa nyawamu di tanganku, dan aku akan menelanmu tanpa belas kasihan," mencoba meruntuhkan keyakinan sang ulama. Ustaz Hamdan justru menengadahkan tangan ke langit, mengucap, "Ya Allah, jika engkau berkehendak, ambillah aku sebagai gantinya, tapi lindungilah semua penumpang yang tak berdosa ini," membuat suasana di dalam pesawat kian haru dan menegangkan. Dalam hati, beberapa orang menyalahkan diri karena dosa-dosa mereka, sehingga harus ada orang lain yang menanggung beban, sedangkan sebagian lagi memohon agar Tuhan menurunkan mukjizat agar pengorbanan itu tak perlu benar-benar terjadi. Pada puncak ketegangan, cahaya terang menyambar bagian atas pesawat, seolah memberikan restu ilahi. Sementara Azazil mengerang murka karena merasakan kekuatan suci yang mulai melawan kegelapan yang ia tebarkan. Ketika Ustaz Hamdan berdiri di lorong pesawat, bersiap mengikhlaskan dirinya sebagai tumbal, tiba-tiba cahaya dari langit menembus kabut hitam dan menyinari pesawat dengan kekuatan lembut yang memancar ke setiap sudut, membuat siapapun yang menyaksikannya menitikkan air mata syukur. Suara gaib lain, lembut namun tegas, menyusul cahaya itu, berkata, "Azazil, mundurlah. Karena doa mereka telah diterima, dan pengorbanan hambaku telah membuktikan keikhlasan yang melampaui godaanmu, menandakan intervensi ilahi dalam peristiwa ini." Azazil meraung menantang, namun perlahan kabut hitam yang menyelubunginya tersapu oleh kilauan cahaya, menampakkan sosok raksasa itu semakin samar, seakan kehilangan kekuatan saat berhadapan dengan keagungan yang tak tertandingi. Serentak, para penumpang merasakan semacam beban berat terangkat dari dada mereka, dan suasana jadi lebih ringan, seolah gravitasi kegelapan yang menekan pesawat mulai memudar, diganti hembusan angin hangat yang membawa ketenangan. "Alhamdulillah," ujar Ustaz Hamdan, lirih namun penuh rasa syukur, sementara seluruh penumpang ikut menirukannya dalam tangis haru, merasa selamat dari jurang kematian yang tadi begitu dekat mengintai. Azazil tampak berusaha bangkit untuk menghalangi mereka keluar dari dimensi ini, namun cahaya ilahi kian menguat, membakar kepulan asap di tubuhnya, memaksanya merintih kesakitan dan mundur perlahan, seolah terusir dari wilayah yang tak bisa dijangkau kegelapan. Kapten Fauzan menguatkan genggaman pada kemudi, merasakan pesawat bergerak stabil, sementara kopilot Irfan menekan beberapa tombol untuk kembali menghidupkan instrumen pesawat yang mulai merespons seiring meredanya gangguan supernatural. Di barisan bangku penumpang, terdengar gema takbir dan tahmid, sebagai luapan rasa syukur bahwa pertolongan Allah telah datang di detik-detik terakhir, membebaskan mereka dari ancaman kehancuran yang menakutkan. Pramugari Sinta mengusap air mata bahagianya, lalu memeluk pramugara Firman, sama-sama mengatakan, "Subhanallah, kita benar-benar diselamatkan oleh kekuatan doa." Sementara penumpang lain menyalami Ustaz Hamdan dan Ustaz Rahman dengan ucapan terima kasih yang tulus. Di kejauhan, Azazil lenyap di telan kabut yang kini tertinggal tipis, menyisakan pesan bahwa kekuatan iman dan doa mampu mengalahkan segala macam godaan setan, asalkan manusia tidak pernah berhenti berserah diri pada Sang Pencipta. Setelah cahaya suci meluruhkan bayang-bayang Azazil, seluruh instrumen pesawat perlahan-lahan menyala kembali, membuat Kapten Fauzan dan kopilot Irfan bersorak tipis, walau suasana di kokpit masih dipenuhi ketegangan sisa dari pengalaman supranatural itu. Deru mesin mulai terdengar normal. Altimeter dan kompas digital pun menampilkan bacaan stabil, seakan menandakan bahwa Flight 717 telah kembali ke jalur penerbangan biasa, meski mereka belum sepenuhnya mengerti di mana posisi geografisnya saat ini. "Alhamdulillah, kita masih hidup," ujar kopilot Irfan yang menahan sesak dada karena ketegangan luar biasa,
sedangkan Kapten Fauzan langsung mengirim panggilan darurat ke menara kontrol, berharap mereka masih terjangkau sinyal dunia nyata. Para penumpang bersorak gembira meski sebagian masih gemetar, karena menyadari bahwa mereka berhasil melalui kengerian alam gaib tersebut, sementara tangis haru dan ucapan syukur bergema di setiap baris kursi. Ustaz Rahman menoleh ke Ustaz Hamdan, lalu berkata, Allah memperlihatkan kepada kita bahwa dosa umat manusia itu besar, namun rahmatnya jauh lebih besar jika kita benar-benar berusaha bertaubat, membuat banyak orang mengangguk setuju. Mendengar itu, seorang penumpang bangkit dan mengakui di hadapan semua bahwa ia selama ini hidup bergelimang riba dan penipuan, tapi kini ia berjanji akan menghapus segala praktik haram begitu menginjakan kaki di daratan lagi. Dalam keheningan syukur, suara Azazil terdengar sayup-sayup, meninggalkan ancaman terakhir. Dosa kalian akan terus menjadi beban jika kalian tidak benar-benar berubah, lalu menghilang sepenuhnya, membuat beberapa orang merasa was-was namun tertekat untuk memperbaiki diri. Mulai saat ini, kita mesti menjaga janji yang kita ucapkan, karena kita tidak ingin kejadian mengerikan ini terulang lagi, seru pramugara Firman kepada semua penumpang, memotivasi agar kebersamaan yang terjalin di atas pesawat tak pudar begitu saja. Pesawat meluncur stabil, melewati sisa-sisa awan kelabu yang mulai menipis. Sementara di luar jendela, cahaya matahari perlahan menembus menandakan kembalinya mereka pada realitas dunia, meskipun pengalaman barusan akan selamanya membekas di hati mereka. Kapten Fauzan akhirnya mendapat balasan dari menara kontrol yang terdengar bingung dan cemas, menanyakan mengapa Flight 717 menghilang dari radar selama beberapa jam, padahal menurut perhitungan mereka pesawat seharusnya sudah tiba di titik tertentu sejak lama. Tanpa menunda, Kapten Fauzan mendapatkan izin untuk mendarat di bandara terdekat yang rupanya terletak di wilayah tak dikenal, karena menara ATC sendiri tampak kesulitan mengidentifikasi koordinat pesawat, menimbulkan pertanyaan di benak mereka semua. Setibanya di landasan, pesawat Indonesia Flight 717 pun menyentuh aspal dengan sentakan halus, diiringi pekik syukur seluruh penumpang yang selamat dari petualangan mengerikan di alam kegelapan, yang mungkin tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Saat menuruni tangga pesawat, para penumpang terheran melihat pemandangan sekitar yang tampak mirip dengan bumi yang mereka kenal. Namun hawa di tempat itu terasa lebih sejuk dan suasana alamnya begitu damai, seolah disentuh cahaya ketenangan. Ustaz Hamdan dan Ustaz Rahman mengajak semua orang untuk bersujud syukur di landasan, mengucapkan terima kasih kepada Allah karena telah menyelamatkan mereka, dan para awak kabin beserta penumpang pun mengikuti dengan linangan air mata keharuan. Beberapa jam kemudian, petugas bandara menyatakan bahwa jam penerbangan menunjukkan selisih waktu yang aneh, karena menurut pencatatan radar, Flight 717 benar-benar tak terdeteksi selama hampir 12 jam penuh, seolah menghilang dari bumi. Kami semua tidak mengerti apa yang terjadi, ungkap seorang petugas ATC kepada Kapten Fauzan, sementara penumpang saling bertukar cerita mengenai fenomena supranatural yang mereka alami, hingga menimbulkan kehebohan di ruang tunggu bandara. Meski diliputi kebingungan, Kapten Fauzan memerintahkan awak kabin untuk mengecek kondisi pesawat. Namun ajaibnya tidak ada kerusakan fatal kecuali beberapa goresan di badan pesawat dan sinyal-sinyal hangus di bagian elektronik, seakan menguatkan bukti adanya sambaran petir gaib. Seorang teknisi bandara yang memeriksa mesin tampak melongo, mengatakan bahwa mustahil pesawat bisa tetap melayang begitu lama tanpa mesin aktif. Tapi Kapten Fauzan dan kopilot Irfan hanya saling pandang, menyadari bahwa itu semua merupakan kuasa ilahi. Penumpang perlahan meninggalkan kabin dengan hati yang telah berubah, membawa perasaan syukur yang mendalam, meski mereka masih harus mencari penjelasan rasional atas peristiwa yang menimpa mereka di langit yang gelap gulita. Dalam keheningan, Ustaz Hamdan sempat berbisik pada Ustaz Rahman, Allah telah menunjukkan bahwa dunia ini hanyalah persinggahan, dan terkadang Dia izinkan kita melihat sedikit dari alam gaib untuk mengingatkan kita agar senantiasa bertaubat. Di ruang kedatangan bandara, penumpang Flight 717 yang masih terguncang oleh kejadian supranatural itu saling bercerita tentang pengalaman mereka, menimbulkan gelombang pertaubatan kolektif yang nyaris serempak, penuh tangisan haru dan pelukan sesama penyintas. Seorang pria yang tadinya hidup dalam kemaksiatan kini tak henti mengucapkan istighfar. Bahkan ia meminta nomor kontak Ustaz Hamdan, berjanji akan mengikuti kajian-kajian agama demi memperdalam keimanannya dan meninggalkan keburukan masa lalu. Seorang wanita karir yang biasa mengedepankan ambisi duniawi mendadak menangis di pojok ruangan, mengakui bahwa ia selama ini telah menghalalkan segala cara untuk naik jabatan, dan sekarang ia merasa jijik pada dirinya sendiri, berjanji akan mengubah cara hidupnya. Suasana berubah menjadi semacam majelis taklim dadakan, di mana Ustaz Rahman dan Ustaz Hamdan secara bergantian memandu doa dan zikir, sambil memotivasi semua orang untuk menegakkan sholat 5 waktu dan selalu mengingat Allah.
Kapten Fauzan merenung di sudut lain, dihadapkan pada rasa syukur karena berhasil menyelamatkan ratusan nyawa, namun juga terpukul memikirkan peringatan Azazil mengenai dosa umat manusia, yang seharusnya menjadi cambuk untuk memperbaiki diri bersama-sama. "Pak, saya ingin memperbaiki hubungan dengan orang tua saya," ujar Arif yang selama ini kerap berselisih dengan ayahnya, meneteskan air mata kepada pramugari Sinta, yang lalu menyemangati Arif untuk mewujudkan niat baik itu begitu mereka pulang. Kekuatan silaturahmi makin terasa ketika penumpang yang tadinya tidak saling kenal kini saling bersalaman dan berpelukan, mengucapkan permohonan maaf atas sikap egois maupun kata-kata kasar yang terucap selama penerbangan mencekam tadi. "Allah telah mempertemukan kita dalam sebuah perjalanan penuh keajaiban," ujar Ustaz Hamdan di hadapan rombongan. "Jangan sampai kita berpisah tanpa membawa perubahan besar dalam iman dan amal perbuatan kita." Melalui pengeras suara bandara, petugas mengumumkan bahwa pemeriksaan pesawat masih berlangsung, sementara penumpang dialihkan ke ruang istirahat khusus, di mana mereka pun memanfaatkan waktu untuk berdiskusi soal langkah-langkah perbaikan diri. Ustaz Rahman menutup pertemuan spontan itu dengan doa, memohon agar Allah meneguhkan niat mereka, menjaga hati agar tetap istiqomah, dan memudahkan segala upaya mereka menebus kesalahan masa lalu yang telah menumpuk. Seorang penumpang bernama Hani, yang sebelumnya dirundung duka karena kehilangan anaknya saat kecelakaan lalu lintas setahun lalu, tiba-tiba mengaku bahwa selama di dalam dimensi gaib, ia sempat melihat bayangan sang anak menuntunnya ke pintu cahaya. Hani lalu menitikan air mata, meyakini bahwa pertemuan singkat itu adalah pesan agar ia tidak lagi terpuruk dalam duka, melainkan berbuat amal kebaikan untuk mempersembahkan pahala bagi mendiang anaknya, memicu haru di kalangan penumpang yang mendengarnya. Terinspirasi oleh pengalaman spiritual tersebut, seorang pebisnis kaya bernama Taufik menyatakan bahwa ia akan mendonasikan sebagian besar kekayaannya untuk membangun sekolah bagi anak yatim, berharap bisa memberi manfaat abadi bagi generasi mendatang. "Ini semacam penebusan bagiku," kata Taufik di hadapan yang lain, "karena selama ini aku hanya memikirkan keuntunganku sendiri, menghalalkan riba dan penindasan, tapi mulai sekarang, hidupku harus diubah total." Sungguh mengejutkan. Salah seorang penumpang yang dikenal sebagai pemimpin ormas keagamaan, justru mengakui bahwa ia selama ini telah mempolitisasi agama demi kepentingan pribadi, dan berjanji akan membersihkan ormasnya dari praktik korup dan manipulatif. Di sisi lain, Dina, yang sebelumnya ketakutan luar biasa, menyadari bahwa hidupnya selama ini dikuasai oleh paranoia dan kecemasan duniawi, lalu ia bertekad untuk mendekatkan diri pada Al-Quran dan menghapus kebiasaan buruk yang membuatnya jauh dari Allah. Kabar tentang kebangkitan spiritual massal di antara penumpang Flight 717 menyebar di kalangan petugas bandara dan penumpang lain, sehingga banyak yang ingin menyaksikan sendiri keajaiban yang membuat ratusan orang tiba-tiba berubah sikap. Kehilangan yang dirasakan Hani dan keberkahan yang dialami Taufik adalah bukti bahwa Allah Maha membolak-balikan hati, ujar Ustaz Hamdan ketika diwawancarai oleh salah satu reporter lokal yang penasaran dengan kisah di balik penerbangan ajaib ini. Di ruang tunggu, Arif duduk bersama teman-temannya, berjanji untuk membantu Taufik membangun sekolah bagi anak-anak terlantar, sekaligus menebus kelalaian mereka yang selama ini lebih sibuk memamerkan status sosial ketimbang menolong sesama. Pemandangan luar bandara masih disinari matahari yang terasa lebih hangat, seakan semesta pun bersukacita menyambut pertobatan orang-orang yang terjerumus, menandakan bahwa di balik setiap kehancuran, Allah masih membuka pintu keberkahan bagi hamba yang bertaubat. Beberapa waktu setelah pemeriksaan selesai, Kapten Fauzan dipanggil ke dalam kokpit oleh mekanik yang menemukan sepucuk surat misterius tergeletak di meja kendali. Surat yang jelas-jelas tidak ada sebelumnya saat mereka mendarat. Terkejut, Kapten Fauzan membaca tulisan tangan yang indah, bertuliskan, "Kembalilah pada fitrah kalian, maka keselamatan adalah milik kalian." Kalimat yang menggetarkan hati dan mengingatkan mereka pada pengalaman di dimensi gaib. Surat itu disertai simbol aneh yang sama dengan yang para penumpang lihat bercahaya di antara kabut hitam, menegaskan bahwa pesan ini bukan dari sembarang orang, melainkan dari sumber yang mengetahui persis peristiwa supranatural itu. "Bisa jadi ini adalah pengingat dari malaikat atau utusan Allah yang lain," kata Ustaz Rahman kepada Kapten Fauzan, yang menunjukkan surat tersebut dengan tangan gemetar, karena ia sadar ini bukan kejadian biasa. Mekanik yang menyaksikan surat itu pun merinding, apalagi saat ia ingat bahwa pintu kokpit terkunci rapat sejak pendaratan, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk, menambah kesan bahwa pesan tersebut datang secara gaib. "Apapun itu, kita wajib meresapinya," ujar Ustaz Hamdan yang datang menyusul. "Kembalilah pada fitrah berarti memurnikan niat, membersihkan hati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan tulus, bukan sekadar simbol atau rutinitas kosong." Di luar kokpit, penumpang lain mendengar kabar tentang surat misterius itu,
dan reaksi mereka beragam, mulai dari kebingungan, rasa kagum, hingga desakan keyakinan bahwa mereka sedang berada di titik balik kehidupan, di mana tak lagi bisa mengelak dari kebenaran. Tony, yang tadinya bersikap skeptis, memohon agar ia diperkenankan membaca isi surat tersebut, dan begitu membacanya, ia terduduk lemah sambil meneteskan air mata, meyakini sepenuhnya bahwa Allah masih memberinya kesempatan kedua. Mari kita jadikan pesan ini sebagai pegangan, agar perubahan yang kita mulai di sini tidak menguap saat kita kembali ke rutinitas dunia, ujar pramugari Sinta, yang menyalin isi surat itu dan membagikannya kepada penumpang lain yang berminat. Di ujung baris kursi, seorang penumpang berkomentar bahwa pesan ini adalah anugerah langka, sebanding dengan keselamatan yang telah Allah berikan, sehingga tak ada alasan lagi bagi mereka untuk menunda perubahan, sebab waktu hidup tak seorang pun yang tahu batasnya. Setelah beberapa jam menanti, Flight 717 akhirnya diberi izin lepas landas kembali, namun kini dengan panduan ATC yang masih kebingungan karena mereka benar-benar hilang dari radar selama 12 jam, seolah memasuki zona senyap yang tak terdeteksi sains modern. Saat pesawat mengudara, langit terbentang cerah bagaikan tak pernah terjadi badai, seolah diselimuti ketenangan yang menandakan restu bahwa perjalanan kali ini akan berjalan lancar tanpa gangguan. Kapten Fauzan dan kopilot Irfan menjalankan tugas dengan perasaan baru, seakan hatinya telah dibersihkan oleh pengalaman spiritual yang menghantam mereka, sehingga kendali pesawat terasa lebih mantap dan penuh keyakinan. Di baris penumpang, tak ada lagi wajah cemas atau putus asa, melainkan senyum syukur dan semangat baru untuk memulai lembaran hidup yang lebih baik, didorong oleh kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan membimbing mereka. Alhamdulillah, kita benar-benar mendapatkan pelajaran hidup yang tak ternilai, ujar Arif kepada Dina, yang balas mengangguk sambil menutup Al-Quran kecil yang tengah ia baca, menandakan keduanya akan terus bersandar pada petunjuk ilahi. Ustaz Rahman dan Ustaz Hamdan tampak berbincang dengan beberapa penumpang, merencanakan sebuah pertemuan rutin setibanya di kota tujuan, agar rasa kebersamaan dalam keimanan tidak pudar dihembus kesibukan duniawi. Pramugari Sinta membawa nampan minuman dengan senyum tulus, berbeda dengan sebelumnya yang penuh tekanan. Kini ia menyapa setiap penumpang dengan salam yang menenangkan, menandakan transformasi batin yang menyebar di seluruh pesawat. Azan maghrib berkumandang dari speaker pesawat, rekaman yang telah diizinkan pilot, menandakan waktu sholat telah tiba, dan banyak penumpang menunaikan sholat di kursi masing-masing dengan hikmat, mengingat masih dalam perjalanan di udara. Menjelang akhir penerbangan, Kapten Fauzan mengumumkan bahwa mereka akan segera mendarat di bandara tujuan di Eropa, dan menambahkan, "Terima kasih atas kebersamaan kita, semoga pengalaman ini menjadikan kita semua lebih dekat dengan Allah." Disambut takbir pelan penumpang yang haru. Pesawat mendarat mulus di landasan, langit tetap cerah dan angin bertiup lembut, sementara Ustaz Hamdan mengakhiri perjalanan dengan mengucap, "Allah tidak pernah meninggalkan kita, melainkan kita yang sering meninggalkannya." Suatu kalimat yang akan terus terngiang, mengingatkan mereka agar senantiasa berada di jalan kebenaran.